Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Salim MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, footnote, endnote, dan bibliografi. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh kedua teman saya, yaitu Anastasia Dwi dan Della Wahyuning Tias. Di sini saya akan membacakan materi tentang kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan berupa kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Pengutipan langsung. Pengutipan langsung dapat dilakukan apabila sumber kutipan berciri sebagai berikut. Yang pertama berupa definisi, yang kedua berupa konsep yang amat penting, yang ketiga berupa peraturan perundang-undangan, yang keempat berupa pendapat yang kontroversial, yang kelima tidak berupa ungkapan yang berbelit-belit, yang keenam tidak terlalu panjang. Tata cara penulisan kutipan langsung. Yang pertama, kutipan langsung kurang dari 4 baris, diintegrasikan, disatukan dengan teks penulisan. Jarak antar baris spasi ganda atau 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Yang kedua, ada kutipan lebih dari 4 baris. Kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak 1,5 spasi. Jarak antar baris 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip. Akhir kutipan diakhiri dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Seluruh kutipan menjorok ke dalam 5-7 huruf atau karakter. Bila alinea baru yang dikutip, maka baris pertama ditulis menjorok. Berikut ini adalah contoh dari kutipan langsung. Selanjutnya membahas tentang kutipan tidak langsung. Apa sih kutipan tidak langsung itu? Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengubah redaksi kalimat, namun tidak mengubah isinya. Pengutipan tidak langsung bisa dilakukan apabila berciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak berupa konsep dan definisi yang penting. Yang kedua, berupa klasifikasi. Yang ketiga, berupa ilustrasi dan contoh. Yang keempat, berupa ungkapan yang berbelit-belit dan membingungkan pemahaman pembaca. Dan yang kelima, berupa ungkapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya saja. Pengutipan tidak langsung ini dilakukan dengan memasukkannya dalam teks utama. Karena redaksinya sudah diadaptasikan dengan gaya penulis sendiri, maka tidak perlu lagi diberi tanda petik. Hanya nama panjang, tahun terbit, dan halaman buku. Sumber tidak perlu dicantumkan. Berikut adalah contoh pengutipan tidak langsung dengan penyebutan pengarang dalam teks. Silakan dipahami sendiri. Berikut tujuan ditulisnya footnote, yaitu untuk menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks. Kemudian, untuk menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dianggap penting, tapi tak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan. Yang selanjutnya adalah footnote. Apa itu footnote? Footnote atau biasa disebut dengan catatan kaki, yaitu catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Berikut unsur-unsur catatan kaki. Yang pertama, nomor petunjuk. Yang kedua, nama pengarang. Yang ketiga, judul karangan. Yang keempat, data kepustakaan. Dan yang terakhir adalah halaman. Kemudian, cara menulis footnote, yaitu yang pertama, dalam penulisan catatan kaki diberikan garis panjang ukuran 1 karakter dengan margin kiri serta jarak 4 spasi dari jarak tulisan. Yang kedua, penulisan dengan memberikan 1 spasi. Yang ketiga, menuliskannya diberikan nomor. Yang keempat, jika memiliki 2 baris, maka kutipan di bawahnya ditulis pada margin kiri. Yang kelima, penulisan catatan kaki harus berada di 1 halaman dengan kutipan yang ada.
Kemudian yang keenam, apabila terdapat dua catatan kaki, maka yang kedua ditulis dengan memberikan satu spasi. Yang ketujuh, semua nama penulis disebutkan pada catatan kaki. Apabila lebih dari dua penulis, maka diberi tulisan et al. Atau dan kawan-kawan. Kemudian yang terakhir, apabila catatan kaki panjang, maka lebih baik untuk memotong teks yang ada daripada harus memotong catatan kaki. Yang selanjutnya yaitu EndNote. EndNote adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berada di dalam teks yang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Pada EndNote terdapat 3 bagian yang diperlukan, yaitu yang pertama, nama pengarang buku atau biasanya diambil nama belakang saja. Yang kedua, tahun penerbitan buku. Yang ketiga, halaman buku yang dijadikan kutipan. Berikut tujuan tulisan EndNote untuk mengetahui sumber kutipan tersebut sehingga bisa memberi informasi bahwa kutipan yang ditulis di dalam karya tersebut adalah kutipan yang berasal dari sumber atau referensi kredibel. Selain itu, bisa menambah wawasan bagi pembaca. Dan yang terakhir, membahas tentang bibliografi. Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi sebuah buku. Dalam bibliografi sendiri meliputi judul, tahun terbit, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Di dalam bibliografi sendiri, kita dapat mengetahui keterangan-keterangannya lengkap mengenai sebuah buku atau majalah. Cara menulis bibliografi sendiri, yang pertama, nama, lalu tahun terbit, disusul dengan judul buku, dan yang terakhir adalah lokasi dan penerbit. Bibliografi sendiri ditulis dengan tujuan yang pertama, menghindari tindakan plagiat atau penjiplakan. Yang kedua, sebagai bentuk menghargai penulis. Yang ketiga, membantu pembaca mendapat informasi kutipan yang lengkap. Yang keempat, informasi sumber penyusunan penulis. Dan yang terakhir, media untuk daftar rujukan penulis lain. Terima kasih telah menyimak video penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.